Sebenarnya kita harus jujur mengatakan ketika pemberian pangkat 4 bintang kepada Prabowo, pesan kuatnya yang ditangkap publik itu dari ucapan Prabowo. Apa? Setelah usai diberikan tanda jasa 4 bintang itu, kalimat Prabowo itu sederhana. Ini sangat berat. Kalau saya bisa menafsirkan ucapan Prabowo, dia mengirim pesan. Kamu mau kasih saya 4 bintang, tujuannya supaya kamu benturkan saya dengan senior saya, tujuannya supaya kamu benturkan saya dengan para militer lain yang berada di oposisi. No, saya nggak mau. Ini berat. Ini paket makan siang ala politik gorong-gorong Jokowi ini memang mau diwariskan dalam rangka untuk menghancurkan citra Prabowo. Seolah Prabowo itu otaknya kosong, hanya pikirannya bagaimana mengumpul beras, gula, sembako untuk kasih makan rakyat secara gratis. Paket ini menghina, bukan dulu rakyat, bukan menghina rakyat. Yang pertama yang dihinakan itu adalah Prabowo. Bilang nggak boleh pangkat naik bagi orang yang sudah pensiun, purnawirawan. Kalau mau dikasih gelar kehormatan ya kasih aja bintang apa ya, Mahaputra, bintang Adi Pradana atau Utama gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tiba-tiba omon-omon soal makan siang ini sudah dibicarakan di rapat kabinet dan untuk persiapan RAPBN 2025. Apa yang Anda lihat? Kok bisa? Kalau saya dulu lah. Ini presidennya nggak punya etika ini. Iya. Kenapa saya bilang nggak punya etika? Dia kan seharusnya tahu bahwa hasil pemilu itu belum ada. Walaupun dalam perkiraan dia menang. Mungkin bahasa yang paling bagus tidak punya malu. Nggak punya malu. Ya. Tapi kalau malu itu bahasa sendiri, tapi etika itu kenegaraan. Itu memperhalus sebenarnya. Oke. Jadi ketatanegaranya kan nggak punya etika, karena dia akan mengatakan saya tidak melanggar hukum, tapi Anda tidak tahu etika. Jadi belum ada hasil pemilu, masih bisa didiskualifikasi Prabowo pasangan 02. Kemudian kalau naik pangkat itu apa urusannya? Karena kalau misalnya jasanya sebagai Menteri Pertahanan, justru saya mengatakan, loh, pada saat Menteri waktu debat soal pertahanan justru tidak terlihat achievementnya, prestasinya. Dia malah bingung mau apa prestasi dia, ya kan? Sebelumnya nggak ada jasanya kecuali ikut pilpres. Kalau mau ditarik kemudian ketika dia aktif justru dipecat ujungnya. Jadi apa ya? Tiba-tiba, wah ini saya tahu nih, tidak ada makan siang gratis, tiba-tiba ada 4 nama yang dititipkan, dan itu orang loyalis semua, yang 4 nama yang bisa memastikan keberlanjutan rezim Jokowi di era Prabowo, kelihatannya. Tapi saya kembali kepada tindakan Jokowi, karena saya tidak suka bicara hasil pemilu, karena hasil pemilu belum ada sekarang, tapi tindakan Jokowi aja, silakan. Iya, watak politik dasar Jokowi itu kan kotak-kotak, adu domba. Jadi membicarakan penyusunan kabinet dengan menitip orang-orang lingkaran dia di dinasti politik Jokowi ini, itu justru pengumuman bahwa saya sudah berhasil membuat kecurangan, dan mereka mungkin membantu saya sangat bekerja keras membantu dalam proses kecurangan ini, maka sebagai hadiah tolonglah jangan biarkan mereka menjadi hamba sahaya, tapi mereka diberi lapak di kabinet. Bahasa publiknya kan di media sosial seperti itu. Ini satu pendekatan gaya pengemis dari perilaku Jokowi yang punya dimensi juga politik kotak-kotak, adu domba. Politik kotak-kotak. Politik pengkotak-kotaan gitu ya. Yang tadi dia bilang Bang Refli itu kan, pemilu belum dilegitimasi siapa menang kalah. Kemudian ada proposal dari calo politik. Jokowi itu sudah mulai muncul. Ini kan gaya-gaya Makela, gaya-gaya tengkulak. Orang yang hanya melihat untung rugi dengan memanipulasi kecurangan, kekalahan dan kecurangan itu sebagai jalan untuk lakukan deal. Jadi lebih tujuan untuk memprovokasi, memberi harapan palsu. Atau justru sebaliknya, dia takut, Jokowi mulai sadar kalau benar Jokowi yang mengajukan 4 nama untuk dititipkan kepada Prabowo, itu justru menunjukkan dia panik. Kalau dia berpengaruh kuat terhadap Prabowo, maka itu kan bisa dibalik layar aja, deal itu tidak usah dititip-titipkan. Tapi ketika diumumkan, dia butuh tekanan publik dari para buzzernya bahwa saya sudah bekerja keras membuka lorong-lorong gelap bagi Anda untuk menang secara curang, maka wajib hukumnya mengambil orang terbaik yang ikut di dalam proses demokrasi akal-akalan ini. Ini berarti menunjukkan
Jokowi ini ketakutan. Oke. Karena harus diingat juga begini Bang, Prabowo ini nggak bisa diatur. Terlepas dari saya melakukan sikap kritis terhadap dia. Kepada Soeharto saja, pengalaman kami 98, Prabowo itu melawan. Kurang apa Soeharto membesarkan Prabowo, dipersiapkan mertuanya sendiri, dikawinkan anaknya, dikasih tempat-tempat istimewa. Tapi ketika tekanan-tekanan di lingkaran Prabowo pada saat itu, Amin Rais, Fadlizon, kelompok-kelompok gerakan reformasi, Prabowo juga melakukan pembelotan terhadap kekuasaan Soeharto. Apalagi cuma Jokowi, ya kan? Dan mungkin juga Jokowi sadar itu. Dia hanya sebagai petugas partai, dia bukan ketua umum partai. Maka kemudian ada ketakutan. Nah ini berlanjut mengikat Prabowo, mengikat Jokowi dan Prabowo. Muncul lagi kan adegan berikutnya. Adegan pemberian pangkat kehormatan. Nah, banyak yang menolak karena dianggap macam-macam lah persepsi mereka. Bahwa Prabowo kan dipecat, ada sebagian mengatakan tidak layak dan lain-lain. Saya tidak mau masuk dalam tafsir seperti itu. Sebenarnya kita harus jujur mengatakan ketika pemberian pangkat 4 bintang kepada Prabowo, pesan kuatnya yang ditangkap publik itu dari ucapan Prabowo. Apa? Setelah usai diberikan tanda jasa 4 bintang itu, kalimat Prabowo itu sederhana. Ini sangat berat. Kalau saya bisa menafsirkan ucapan Prabowo ini, dia mengirim pesan. Kamu mau kasih saya 4 bintang, tujuannya supaya kamu benturkan saya dengan senior saya. Tujuannya supaya kamu benturkan saya dengan para militer lain yang berada di oposisi. No, saya nggak mau. Ini berat. Kalau saya tangkap. Jadi Prabowo juga berusaha untuk menghindari jebakan-jebakan Jokowi yang memang 2 kali dia dikalahkan. Itu jadi pengalaman yang berat bagi Prabowo. Nah yang ketiga, ini paket makan siang ala politik gorong-gorong Jokowi ini memang mau diwariskan dalam rangka untuk menghancurkan citra Prabowo. Seolah Prabowo itu otaknya kosong, hanya pikirannya bagaimana mengumpul beras, gula, sembako untuk kasih makan rakyat secara gratis. Paket ini menghina, bukan dulu rakyat, bukan menghina rakyat. Yang pertama yang dihinakan itu adalah Prabowo. Baru yang keempat kita simpulkan dari 3 adegan ini. Ini semua pembicaraan omong kosong Bang. Baik pemberian jasa 4 bintang, janji 4 menteri orang dekat Jokowi masuk, kemudian desain pembicaraan soal makan siang, ini semua omong kosong. Kan semua itu bisa terjadi kalau dia udah dilantik sebagai presiden. Hari ini belum. Apa bisa diprediksi pemilu ini berujung normal-normal saja? Bisa terjadi kekacauan karena pertempuran di wilayah senyap ini juga walaupun tidak ramai dibicarakan itu agak serius. Misal hari ini kan hampir seluruh media nasional mengatakan ketua KPU dan anggota berpotensi dipecat. Dan suaranya kuat ini kan. Bagaimana panitia atau penyelenggara pemilu yang sedang berproses ini kalau dia dipecat? Berarti kan ada masalah serius. Kalau masalah serius, berarti ini bisa menjadi pintu masuk melegitimasi gerakan moral rakyat, mendorong DPR untuk melakukan penggunaan hak angket. Artinya ujungnya bisa terbaca. Kemungkinan bisa terjadi pemakzulan Jokowi, kemungkinan bisa pemilu dibatal, kemudian macam-macam bisa terjadi. Jadi bicara khayalan tentang program makan siang, bicara keagungan bintang penghormatan, bicara soal